Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat selalu. Amin. Ya, saat ini bersama saya, Afi Sena, menjadi host di acara kesayangan kita, Podcast Beyond Education, yang membahas motivasi, coaching, parenting, dan seputar dunia pendidikan. Bersama coach kita yaitu Coach Doni. Apa kabar Coach Doni? Alhamdulillah baik. Halo teman-teman semuanya. Gimana Pak Afi? Alhamdulillah baik Coach. Coach sehat? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Ya, jadi tema kita kali ini tentang motivasi ya Coach. Ya. Yaitu kepingan puzzle judulnya. Kepingan puzzle. Nah ini kepingan puzzle nih untuk mungkin audiens yang sedang menonton. Pas kan taunya puzzle itu kan yang seperti gambar yang disusun-susun dari kepingan-kepingan. Yeah. Nah itu apa korelasinya untuk kita bahas? Apakah penting puzzle itu untuk kita bahas sebagai motivasi? Penting banget Pak Afi. Karena kadang kan kita melihat bahwa puzzle itu hanya sekedar permainan ya. Yang tadi Pak Afi bilang permainan dalam menyusun gambar gitu. Ya. Nah, di dalam puzzle ini ternyata ada hal yang dapat kita pelajari dan kita korelasikan dengan kehidupan kita. Kalau misalnya Pak Afi main puzzle, Pak Afi butuh nggak gambar awal untuk memudahkan Pak Afi dalam menyusun puzzle? Oh iya, karena kan puzzle itu gambarnya macam-macam tuh nanti. Iya. Nah udah ada gambar jadinya dulu tuh. Nah. Ya, jadi kalau kita beli puzzle buat mainan puzzle itu nanti udah disertakan sama produsennya gambar aslinya seperti apa. Nah nanti kita tinggal lihat, dan dia biasanya kalau selama belum dibongkar kan masih utuh gambarnya. Tapi kalau dibongkar udah hancur, udah nggak berbentuk lagi. Nanti kita menyusun seperti gambar yang udah ada yang aslinya itu, gambar yang udah jadi. Ya. Kalau misalnya pas Pak Afi nih beli permainan puzzle ya dan tidak ada gambar aslinya, bagaimana Pak? Wah susah tuh. Kenapa Bisa, susah? kalau nggak ada gambar aslinya kita bingung ini mau dibikin jadi gambar apa ini. Taruh ntar malah nggak jadi gambar apa-apa itu. Nah itu. Atau malah jadi gambar yang lain tapi jadi aneh gitu. Nah itu. Di dalam kehidupan kita saja, kalau kita tidak memiliki gambaran akhir dalam kehidupan kita itu akan seperti apa, kita akan sulit untuk mengerjakan sesuatu selama kita menjalani kehidupan ini. Jadi apa yang kita kerjakan itu selalu random. Apa yang ada di depan ya baru kita kerjakan. Kalau tidak ada sesuatu ya sudah, kita santai-santai saja. Seperti tidak ada hal penting yang kita bisa kerjakan. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui apa sih tujuan kita hidup ya. Kita ini mau ngapain sih? Apakah kita hidup hanya sekedar mengalir saja, yang nantinya entah kemana hasil akhirnya, atau kita mau memikirkannya sejak awal? Gambaran akhir kehidupan kita itu seperti apa? Karena seseorang itu akan lebih mudah mengerjakan sesuatu yang penting di dalam kehidupannya kalau dia tahu akhirnya itu seperti apa yang ingin dia lakukan. Nah, tetapi kalau tidak ada, akhirnya sudah. Apa yang kita kerjakan ya tidak memberikan manfaat yang berarti gitu dalam kehidupan kita. Nah, makanya kehidupan itu seperti kita dalam menyusun puzzle ya yang belum rapi, Pak. Nah, jadi di sini pentingnya kita selalu memikirkan apa nih hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita ingin di masa depan kita tuh sudah menjadi seperti apa gitu. Gambaran akhirnya itu ya, gambaran jadinya. Gambaran jadinya. Tapi masalahnya begini Coach, kalau kita beli mainan itu, mainan puzzle ya, itu kan memang sama produsennya, sama atau pencipta puzzle-nya gitu ya. Itu kan dikasih tuh gambar akhirnya. Nah seperti ini, jadi kan tinggal nyusun aja. Nah jadi persis seperti gambar yang dikasih. Nah kalau kita nih sama pencipta kita, begitu kita lahir kan nggak dibarengin sama gambaran itu tuh, puzzle kita, hidup kita ini nggak dapat paket. Mana nih gambar jadi saya seperti apa nanti hasil akhirnya, itu kayaknya kan sama yang menciptakan kita nggak dikasih tuh.
Ya jadi memang tidak dikasih Pak Afi sama pencipta kita. Tetapi kan kita diberikan akal pikiran untuk memikirkan apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Kira-kira Tuhan itu mau kita berperan seperti apa sih di dunia ini? Karena kan kadang Pak Afi pernah ya mendengar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara gitu. Berarti setiap orang kan memiliki peran mereka masing-masing yang berbeda. Kita sudah tahu belum peran kita apa? Ya. Karena kalau kita belum tahu, berarti ya kita menjalani kehidupan ini bisa dibilang ya hanya sekedar hidup saja gitu. Makanya yang lebih parah lagi, kita hanya hidup untuk mengejar sesuap nasi saja. Cuma untuk kebutuhan makan, minum, ya sama kayak binatang dong ya. Benar. Urusannya hanya seputar perut aja gitu. Tetapi apakah manusia diciptakan hanya untuk urusan seputar perut? Pertanyaannya itu kan. Sedangkan kita dengan hewan berbeda lah. Hewan kan ya sudah bisa dilihat ya, mereka yang dikejar setiap harinya ya hanya urusan perut gitu. Dan memuaskan nafsu mereka saja. Nah, tetapi manusia kan kita berbeda gitu. Tujuan kita diciptakan. Nah, kita paham nggak mengapa kita tuh diciptakan gitu? Ini jarang kita mau memikirkannya. Akhirnya sudah kita gampang misalnya terserang emosi kita gampang galau, kita gampang kecewa, kita gampang marah-marah. Karena apa, Pak Abi? Karena kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan terpenting kita di dalam hidup ini. Bagaimana sih orang yang tidak tahu tujuannya kira-kira? Kalau menurut Pak? Ya, bingung dia mau melangkah kemana. Atau ya seperti kata orang pada umumnya mengalir saja. Nah itu gitu ya. Orang seperti itu menurut Pak Afi ya gampang nggak sih terserang emosinya? Iya. Kenapa? Karena ketika dia mau melangkah ke suatu tempat, wah nggak bisa nih, kesel. Harusnya, aduh kok saya udah cari rezeki, oh nggak dapet, marah misalnya. Jadi hal-hal yang dia misalnya tidak dia capai, dia akan marah dan kesel karena dia cuma yang penting hari ini dapat duit sekian misalnya gitu kan. Yang penting hari ini saya bisa makan, cuma itu aja kan. Karena tujuan dia itu hanya jangka pendek semata. Iya. Karena orang yang tujuannya hanya jangka pendek, akhirnya sesuatu yang misalnya tidak sesuai dengan keinginannya, itu membuat dia mati gaya. Kalau dia memiliki tujuan jangka panjang, dia sadar tujuan dia itu masih jauh di depan. Jadi ketika ada masalah di tengah jalan, buat dia hal yang biasa. Ngapain mesti gue pikirin gitu, hal-hal yang gak penting ini gitu. Ya, karena itu mungkin kalau sudah ada gambar yang udah jadi, ini kan nggak masuk ke dalam frame. Iya. Jadi buat apa saya fokus ke kalau udah ada gambar yang jadinya, fokusnya ke sana pasti ya gitu. Ya, biasanya kalau kita main puzzle bagaimana sih? Misalnya kita udah mentok nih di satu area gitu kan. Kita berusaha mencari area lain yang istilahnya masih bisa kita isi gitu. Iya. Sesuai gambarnya yang sesuai dengan gambar yang ada. Ya. Jadi kita banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Ya seperti pepatah ya, banyak jalan menuju Roma. Ya. Berarti kan tujuan besar kita ini Roma nih. Udah ketahuan jelas. Udah ketahuan. Nah, kenapa pepatah itu menyatakan banyak jalan? Berarti memang tidak hanya satu jalan gitu. Banyak jalan yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, tetapi kan kalau tujuan kita hanya jangka pendek, ya jalan yang tersedia ya hanya terbatas gitu. Satu jalan mentok, kita langsung bingung mau pakai jalan yang mana. Nah, di sini makanya kita harus mengetahui, Pak Afi, apa sih gambaran besar kehidupan kita, ya. Karena apa? Kalau kita tidak mau memikirkannya, kita akan selalu mendapatkan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, ya kita ketika sudah mendengarkan podcast ini, ya, kita harus mau mencari tahu, memikirkan gitu. Apa sih gambaran akhir kehidupan kita? Kita misalnya ingin dikenang menjadi orang yang seperti apa, prestasi apa yang
bisa kita banggakan, kontribusi apa yang orang banyak itu bisa rasakan. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau kita nggak memikirkannya, ya siapa yang mau memikirkannya? Karena orang lain juga memiliki gambaran akhir kehidupannya mereka masing-masing yang berbeda. Nah, jadi di sini PR kita, bagaimana kita mulai untuk mau memikirkannya, Pak Afi? Baik. Kalau untuk orang-orang tertentu ya Pak ya, kan biasanya ya saya kasih contoh aja orang-orang di sekitar saya misalnya. Itu biasanya mereka tuh berpikirnya yang misalnya ya udah dari sononya kayak gitu. Misal contoh, bapak saya nih PNS, kan ya udah, ntar ujung-ujungnya ya paling gini misalnya, kalaupun step by stepnya dari pendidikan pertama SD misalnya ya, dari tolok ukur awalnya dari SD kan bisa SMP, ya itu tinggal dia jalanin aja sebagaimana udah rule yang sudah turun temurun itu gitu kan, tradisi. Tadi sebagaimana tradisi dari SD tadi SMP, dari SMP terus SMA terus kuliah, S1 kan syarat minimal S1 itu biasanya. Ya kuliah, ntar melamar kerja jadi PNS. Jadi PNS selesai pensiun gitu kan. Kayaknya tuh paling sering tuh orang-orang yang ada di benak mereka tuh seperti itu, sehingga mereka kayaknya nggak perlu repot-repot lagi untuk cari gambaran puzzle yang utuh tentang diri mereka di masa depan. Ya udah jalanin aja yang kayak orang tua saya jalanin dulu. Nah misalnya gitu gimana Pak? Nah, tetapi masalahnya apa yang orang tua kita sudah lakukan di masa lalu, kita puas nggak dengan prestasi orang tua kita? Ya mungkin ada yang puas, tapi ada juga yang enggak. Kalau menurut Pak Afi ya, sesuatu yang salah terus diulang akan menghasilkan yang salah atau tidak? Iya, kalau misalnya hanya mengulang sesuatu yang salah, pasti hasilnya akan salah terus. Kan mengulang-ulang saja kan? Nah itu, karena saya melihat bahwa kebanyakan orang kan melakukan hal yang sama seperti itu. Kenapa di dunia ini lebih banyak orang yang prestasinya rata-rata dibandingkan yang luar biasa? Iya. Menurut Pak Afi kenapa? Iya, karena memang di dunia ini lebih banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau dia memikirkan hal yang ini terlalu jauh di depan saya gitu. Jadi bahkan kalau di sekolah ya, itu ditanya cita-citanya aja masih bingung. Nah itu masih bingung, terus ganti-ganti lagi, atau cuma referensinya ikut teman, misalnya teman ini jadi ini aja, jadi dokter, jadi dokter, jadi ikut, saya mau jadi dokter juga gitu. Jadi kan kayak sepertinya itu belum punya gambaran puzzle dia yang udah jadinya di masa depan. Nah, itu bagaimana cara supaya orang itu bisa punya, mesti gini, mungkin terlepas dari ada yang punya kemampuan berpikir atau tidak, bagaimana untuk orang-orang yang daya pikirnya untuk ke arah sana itu kurang gitu? Kalau menurut saya bukannya kurang, karena tidak dibiasakan untuk mau memikirkannya sejak kecil. Nah masalahnya kan kita ini hidup hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Kita tidak mau mengevaluasi apakah kebiasaan-kebiasaan di masa lalu ini memberikan dampak yang luar biasa baiknya atau malahan sebaliknya. Kalau kita melihat tidak memberikan dampak yang luar biasa, kenapa kok kita tidak mau mengevaluasi? Nah, kalau kita mau mengevaluasi, akhirnya kita bisa melakukan suatu perbaikan. Nah, kalau saya sih melihat, kita kan yang tadi saya bilang di awal ya, sudah diberikan akal pikiran oleh Tuhan gitu ya. Padahal di agama juga sudah disebutkan, manusia yang paling bermanfaat untuk sesama itu disebut orang yang bertakwa. Bayangin ya, kita tahu nggak manfaat diri kita itu apa bagi sesama? Dan di agama juga ditekankan yang paling bermanfaat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui manfaat diri kita kalau kita tidak mau memikirkannya? Dan akhirnya agama sudah menekankan seperti itu, ya kita hanya sekedar numpang lewat aja dalam pikiran kita. Kita tidak mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, karena kita tidak dipahamkan gitu. Nah di sini makanya saya melihat banyak hal yang baik ya di dalam agama, misalnya kayak kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang bertakwa.
Nah, tetapi kok kita tidak mengaplikasikannya sih dalam kehidupan kita? Nah, di sini makanya kenapa kehidupan itu seperti kita sedang menyusun puzzle. Karena memang kehidupan itu dilakukan secara berproses. Ya. Kan nggak ada ya orang lahir kemudian langsung jadi dewasa gitu. Langsung jadi ahli robot. Kan itu berproses. Dia melalui masa anak-anak, dia melalui masa remaja, akhirnya dia dewasa, ya. Kalau di masa-masa itu dia tidak pernah memikirkan apa yang menjadi misalnya legasinya dia di masa depan.